Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore. Iya. Supaya lebih semangat sedikit ya. Kita bersama-sama belajar di sore hari ini kebenaran firman Tuhan. Saya Farens Caleb dari Gereja Isa Al-Masih di Kopo Permai. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Saya diberi kesempatan untuk sharing kebenaran firman Tuhan di sore hari ini di tempat ini. Dan nanti di bulan depan juga saya akan kembali lagi ke tempat ini ya. Di tanggal 11 saya kembali di sini bersama-sama dengan anak-anak rohani saya ke sini ya. Untuk melayani bersama-sama di tempat ini. Ya, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, tanda Ia datang kembali ya. Tapi ini jemaat luar biasa, sore-sore tadi saya dari Kopo, Cibaduyut itu sudah hujan besar ya. Di situ sudah mulai banjir dan macet, tapi saya melihat jemaat di Giamale Air dapat tetap setia beribadah dan mencari wajah. Kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Ini jemaat yang luar biasa. Memang sekarang keadaan cuaca udah gak bisa diprediksi lagi ya Bapak Ibu Saudara. Panas langsung tiba-tiba bisa hujan. Kita jaga kesehatan, tapi apakah itu tanda-tanda akhir zaman? Ya. Apakah perubahan-perubahan zaman itu tanda-tanda dari akhir zaman, tanda-tanda Ia datang kembali? Nggak usah kita berspekulasi ya, kita belajar dari dasar kebenaran firman Tuhan saja. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang tanda Ia datang kembali. Kita bersama-sama buka di kitab Matius, ini pengajaran Tuhan Yesus. Pasal ke-24. Saya akan membagikan ayat ke-3 sampai ke-14 ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama belajar tentang tanda Ia datang kembali. Matius pasal ke-24 mulai ayat yang ke-3 sampai yang ke-14. Ayat yang ke-3 firman Tuhan berkata, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi di ayat yang ketiga ini murid-murid ingin tahu tanda. Ya, makanya di sini katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi umat Tuhan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu ingin tahu tanda apa? Kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Murid-murid itu pengen tahu ya. Pertanyaannya, jemaat runners pengen tahu nggak? Kalau nggak pengen saya pulang lagi nih. Ya. Karena memang saya harus membagikan itu ya sesuai dengan temanya. Kita harus ingin tahu seperti para murid itu tanda-tanda kehadiran Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan, bukan untuk menakut-nakuti ya, seringkali kita ditakut-takutin ya, 2012 lah apa gitu ya, dengan film-film yang mengerikan, kedatangan Tuhan. Saya yakin dan percaya di minggu-minggu sebelumnya ini sudah digambarkan, bahwa kedatangan Tuhan bukan sesuatu yang mengerikan bagi anak-anaknya. Ya, anak saya itu sekarang 5 tahun, dia kalau nunggu saya datang, papanya, itu sebelum saya parkir, dia udah teriak duluan. Apa? Anak menyambut kedatangan bapaknya. Kita kan anak-anak Tuhan ya. Maka ketika kedatangan Tuhan itu bukan hal yang mengerikan bagi kita, amin. Seperti seorang anak menyambut kedatangan papanya. Maka tanda-tanda ini bukan sesuatu yang menakutkan bagi setiap kita. Tetapi tanda-tanda ini menjadi peringatan bagi kita untuk kita siap sedia menyambut kedatangan Bapa kita. Menyambut kedatangan Tuhan kita ya. Jadi yang sebentar lagi mau kita lihat, mau kita pelajari dari pengajaran Tuhan Yesus, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi itu menjadi sebuah pertanda, menjadi sebuah persiapan bagi kita anak-anaknya menyambut kedatangan Bapa kita. Amin ya. Sampai sini mengerti dulu ya, runners. Kita lihat tanda-tandanya, lihat jawab Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus itu enggak pelit ya, Tuhan Yesus langsung kasih tandanya. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi tanda yang pertama akan banyak orang-orang yang ngaku sebagai Tuhan. Gitu ya.
Bahkan di Indonesia pun ada beberapa kali orang ngaku sebagai Tuhan ya. Dan yang lebih anehnya itu ada yang ngikutin gitu ya. Saya kadang baca berita itu nggak habis pikir ya. Ada Imam Mahdi atau apa sebagai gitu yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Itu aneh bagi saya, ada orang mengaku sebagai Tuhan. Tapi yang lebih aneh bagi saya, ada orang yang ngikutin. Tetapi ketika saya baca firman Tuhan ternyata itu nggak aneh. Ya, itu udah dinubuatkan. Akan banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Menyesatkan banyak orang. Jadi kalau kita melihat keadaan zaman, nanti kita akan mengerti di lewat ayat-ayat selanjutnya, kita nggak usah aneh lagi. Jadi sekarang gue udah nggak aneh lagi. Melihat orang ngaku sebagai Tuhan, nah ya udahlah itu udah dinubuatkan sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi boleh berlalu ya, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Satu iota pun tak akan aku kurangi, kata Tuhan Yesus, sebelum semuanya digenapi. Maka ketika firman Tuhan di sore hari ini mengingatkan kepada kita, ketika kita melihat keadaan dunia, ternyata benar ya perkataan Tuhan. Jadi Tanda ia datang kembali yang pertama akan banyak orang yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, menyesatkan banyak orang ya. Dan itu juga sudah mulai tampil 1, 2, 3 beberapa terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Lihat ayat yang ke-6, tanda selanjutnya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan bangkit melawan kerajaan. Jadi tanda yang kedua akan terdengar deru-deru perang. Oke ya Bapak Ibu Saudara, dan ini juga sudah kita dengar. Ya sudah kita dengar ya, sudah kita mulai. Israel Palestina itu perang gak beres-beres. Ditambah lagi yang baru, Rusia, Ukraina, ternyata itu udah dinubuatkan sama Tuhan. Jadi tanda-tanda ia datang kembali itu apa? Peperangan. Jadi nggak usah aneh lagi, kalau sekalipun udah ada PBB, sekalipun udah ada perserikatan bangsa-bangsa untuk kedamaian dan lain sebagainya, tetapi kenapa perang itu masih bisa terjadi? Firman Tuhan memang sudah menubuatkan itu. Dan ketika itu sudah dicatat di dalam firman Tuhan, itu harus digenapi. Ya, bahkan PBB pun nggak bisa lagi membatalkan apa yang sudah dinubuatkan. Memang harus perang. Sebab tanda ia datang kembali, kita akan mendengar deru-deru perang. Oke ya. Yang kedua kita mendengar tentang deru-deru perang. Yang ketiga kita lihat, ayat yang ke-7 belum selesai, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, gempa bumi itu berbicara tentang bencana alam, betul ya. Rasanya sekarang, orang zaman sekarang udah terbiasa dengan gempa bumi ya rasanya ya. Udah sering sekali, Bandung pun udah sering sekali digoyangkan oleh gempa bumi ya. Kalau zaman dulu mungkin masih agak aneh, tetapi sekarang rasanya udah kita dengar berita pun gempa bumi di mana-mana. Ya, gempa bumi itu berbicara tentang bencana alam. Bencana alam akan terjadi luar biasa sebelum kedatangan hari Tuhan. Lalu ada apa? Kelaparan ya. Sebelum gempa bumi itu ada apa? Kata situ kelaparan. Jikalau gempa bumi berbicara tentang bencana alam, kelaparan berbicara tentang krisis. Kelaparan itu bukan bencana alam. Kelaparan itu krisis. Maka tanda ia datang kembali akan ada krisis di dunia ini. Kelaparan terjadi di mana-mana. Krisis terjadi di mana-mana. Ketika kita berbicara tentang kelaparan, mungkin kita langsung ingat di Afrika dengan busung laparnya gitu ya. Tetapi firman Tuhan berkata ini akan terjadi di berbagai tempat. Termasuk di Indonesia, di Jawa Barat, dan di kota Bandung. Ini sudah terjadi belum Bapak Ibu Saudara? Sudah. Betapa banyak orang di pinggir jalan yang kelaparan. Ditambah lagi, cari uang semakin sulit di waktu-waktu ini kata orang-orang. Krisis terjadi. Orang makin susah cari makan. Maka yang ada? Kelaparan. Jadi gak usah jauh-jauh ngelihat ke benua lain. Lihat di sekeliling kita pun di pinggir-pinggir jalan, nanti saat kita pulang, apalagi malam-malam, kita akan menemukan orang-orang tertidur di pinggir jalan. Apakah perutnya kenyang? Tidak. Mereka masih kelaparan. Krisis terjadi di mana-mana. Bahkan krisis ini tidak hanya menimpa luar gereja, tetapi ternyata krisis ini sudah sampai ke dalam gereja, Bapak Ibu Saudara.
krisis keadaan di zaman sekarang sudah masuk ke dalam gereja. Kita tahu kekristenan kuat di Asia ini di mana? Di Korea Selatan. Ya, Korea Selatan itu daerah kekristenan yang cukup kuat di sana. Tetapi sekarang gereja-gereja di sana pun menghadapi yang namanya krisis. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang pendeta dari Korea Selatan. Dan kita sharing tentang pelayanan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara? Dia berkata sekitar 10.000 pendeta, bayangkan. Di Korea Selatan. Sudah tidak lagi menjadi pendeta. Jadi supir ojol katanya. Karena apa? Krisis, gereja. Banyak yang tutup di sana. 10.000 itu banyak sekali loh ya. Karena di Korea Selatan memang gereja itu banyak. Kalau kita pergi ke sana, kita akan dengan sangat mudah melihat salib-salib di atas. Kalau kita pergi malam-malam ke tempat yang agak tinggi aja, kita lihat sekeliling, kita akan melihat salib-salib merah. Itu adalah gereja. Dan itu banyak. 10.000, bayangkan. Udah gak lagi jadi pendeta. Karena krisis bukan lagi melanda dunia, tetapi mulai masuk ke dalam gereja Tuhan. Jadi krisis ini juga menjadi pertanda bahwa itu adalah tanda bahwa ia akan datang kembali. Jadi ada apa? Ada kelaparan dan ada gempa bumi. Dan ada satu kata lagi. Sebenarnya kalau kita membuka di King James, ayat yang sama, itu ada kata pestilence. Yang artinya adalah wabah. Saya yakin King James menulis ini bukan tanpa alasan ditambahin satu. Sebab kalau kita melihat paralelnya di kitab Lukas, itu ada kata wabah itu. Jadi selain ada kelaparan, gempa bumi, ada wabah. Bukankah baru saja kita melalui sebuah wabah? Ya. Itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Wabahnya bukan hanya di lingkup negara, tetapi udah dunia loh kemarin kita mengalami itu. Jangan berpikir bahwa saya cocok logi ya. Tetapi memang kita harus, ketika peristiwa terjadi, kita harus kembali mengingat firman Tuhan. Itu yang membuat kita dewasa. Ingat Petrus, ketika dia menyangkal, apa yang membuat dia bertobat dan bersedih? Di Matius pasal 26 ayat yang ke-75, gak usah dibuka ya, kok gak salah 75. Ketika setelah Petrus menyangkal, dikatakan apa? Teringatlah Petrus akan perkataan Tuhan Yesus. Itu yang membuat dia sedih, itu yang membuat dia berubah. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, bukannya dicocok-cocokin, tapi kita ingat apa yang sudah Tuhan Yesus katakan. Sehingga kita akan tahu betul bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan itu memang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang keberapa ini ya? Saya udah lupa lagi. Ketiga, keberapa? Akan ada krisis, kelaparan, gempa bumi, bencana alam, akan ada wabah. Itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-8 kita lanjut. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, itu masih permulaan penderitaan. Ya, bayangkan. Yang kita lihat itu masih permulaan, tetapi kata penderitaan. Kata penderitaan ini di dalam bahasa aslinya adalah Odin. Odin itu artinya adalah kesakitan perempuan yang mau melahirkan, sakit bersalin. Oke, jadi penderitaan di situ adalah penderitaan seorang perempuan yang hendak sakit bersalin. Ketika kedatangan Tuhan Yesus memang digambarkan seperti orang yang mau melahirkan. Kalau kita lihat tanda-tandanya, orang yang mau melahirkan, misalnya masih sakit, ya 6 jam sekali gitu ya. Tapi makin lama makin cepat loh. Habis 6 jam mulai 4 jam, mulai 2 jam, mulai 1 jam. Mulai setengah jam itu udah mulai langsung dibawa ke rumah sakit itu. Artinya sudah semakin intens dan kelahiran itu sudah akan semakin cepat, semakin dekat kelahiran itu. Ketika Tuhan Yesus memakai kata Odin di sini, kedatangan Tuhan Yesus juga diumpamakan seperti itu. Ketika kita melihat tanda-tandanya, dulu gempa itu masih jarang. Krisis masih belum begitu. Tetapi melihat sekarang semakin intens, artinya adalah kedatangannya semakin dekat. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Jadi ketika kita berbicara tentang tanda-tandanya di sore hari ini, ingat seperti tanda-tanda seorang yang mau melahirkan.
Kalau tanda itu sudah semakin intens, artinya kedatangannya sudah semakin dekat. Zaman baru, seperti seorang bayi baru lahir. Ya, jadi kalau kita melihat baru sampai ayat ke-8 aja, rasanya tanda-tandanya sudah mulai intens nih ya. Artinya dia memang datang dalam waktu yang dekat. Bayangkan 2000 tahun yang lalu aja bilangnya segera loh. Gimana sekarang udah 2000 tahun lewat. Kalau kita berpikir logis ya. Kalau kita misalnya kita tarik ke garis kehidupan, Tuhan Allah menetapkan, sekalipun tidak ada yang tahu bila mana waktu itu datang, tapi Allah sudah menetapkannya, hanya Bapa yang tahu. Allah sudah menetapkan di sini dia akan datang kembali, oke? 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Bayangkan di sini segera. Gimana kita yang di sini Bapak Ibu? Udah mepet ini namanya. Ya, kalau kita berbicara secara logis saja, gak mungkin kedatangan Tuhan itu semakin jauh. Kedatangan Tuhan itu akan semakin dekat. Apalagi melihat tanda-tandanya, ya. Lihat ayat yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh, dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Penderitaan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen akan menderita sebelum kedatangan Tuhan, ya. Ya rasanya kita juga sudah cukup menderita lah ya di sini ya. Kita mau beribadah juga agak sulit gitu ya. Bahkan di berbagai negara lain, Kristenan itu benar-benar dianiaya. Gak ada alasan yang jelas. Kalau nyuri ayam, nyolong motor, dianiaya, ya ada alasan yang jelas gitu ya. Tetapi karena kita Kristen, pengikut Kristus, dianiaya itu kan bukan sebuah alasan yang jelas. Tetapi ingatlah sekali lagi, itu sudah dinubuatkan. Ya, jadi kalau kita mendengar berita-berita kekristenan anak-anak Tuhan dianiaya, udah gak usah aneh lagi ya Bapak Ibu Saudara. Itu tanda-tanda loh kedatangan. Lalu ayat yang ke-10, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, ada kemurtatan di mana-mana. Orang meninggalkan iman kekristenan, berbalik dari iman kekristenan. Itu pun sudah cukup banyaklah kita melihat ya di dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyaknya orang sudah mulai meninggalkan kekristenan. Apalagi di zaman-zaman sekarang, orang sudah banyak berpikir liberal, rasanya semua sama aja lah. Sehingga dia mulai meninggalkan kekristenan. Itu mengerikan. Tetapi itu sudah terlebih dahulu dinubuatkan. Selain murtad apa? Saling membenci. Ya, udah banyak sekali lah. Zaman sekarang orang-orang yang hidup saling membenci. Makanya gak aneh, setiap hari kita dengar berita pembunuhan ya. Ya orang membunuh emangnya saling mengasihi apa? Ya gak mungkin lah ya. Bunuh pasti karena benci. Udah nggak aneh lagi. Padahal itu sesuatu yang aneh sebenarnya, orang bisa saling membunuh. Tetapi di waktu-waktu sekarang itu bukan hal yang aneh lagi. Lalu ayat yang 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, akan banyak penyesatan. Nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran yang palsu itu banyak sekali ya di TikTok gitu ya. Saya sebagai orang yang terjun ke dalam dunia penggembalaan juga, saya harus menghadapi itu, pengajaran-pengajaran palsu. Udah nggak lagi zamannya kayak dulu mengajar, tapi ajarannya palsu, nggak lagi. Tapi sekarang zamannya TikTok gitu ya. Mulai menyimpangnya itu cuma sedikit loh Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu Yesus Kristus bukan Tuhan, itu udah benar-benar 180 derajat ya, ngebalikin loh. Tetapi penyimpangan zaman sekarang itu udah lebih cerdik lagi ternyata. Menyimpangnya cuma sedikit 5 derajat. Tapi kalau 5 derajat diterusin itu jauh lama-lama. Ya kalau kita tarik garis lurus, miring sedikit, itu makin lama makin jauh ke sana. Betul kan? Itu penyimpangan zaman sekarang dimulai dari yang kecil. Kita tahu pengajaran hyper grace, itu nyimpangnya sedikit gitu ya. Pengorbanan Tuhan Yesus betul ditinggikan. Yesus Tuhan betul, tapi menyimpangnya sedikit, tapi makin lama makin jauh ke sana. Makin menyesatkan. Banyak sekali sekarang udah zaman digital seperti ini, informasi udah banyak sekali dengan sangat mudah didapat. Kasihan jemaat sebenarnya, banyak yang pusing karena kebanyakan scroll TikTok, Instagram. Di situ banyak pester-pester yang aneh-aneh pengajarannya. Saya di dalam penggembalaan di GEIA Kopo Permai pun sama.
Ini kok gimana kok kata pastor ini seperti ini. Kita tambah banyak kerjaannya. Meluruskan hal-hal yang seperti itu. Persepuluhan lah, dibelokin lagi. Yang paling sering kasihan sampai 2023. Umat Tuhan masih meributkan tentang persepuluhan Bapak Ibu Saudara. Aduh kata saya ya. Makanya gak aneh pengajaran Tuhan Yesus di kitab Injil paling banyak itu bukan tentang perzinahan. Paling banyak bukan tentang pembunuhan. Paling banyak tentang uang. Sebab di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Makanya nggak aneh sampai tahun 2023 yang dibahas terus perpuluhan terus. Kita harus kembali meluruskan itu. Penyesatan udah banyak sekali terjadi. Nggak harus dipanggil sebuah seminar untuk menyesatkan. Tinggal orang bikin video, sebarin, itu udah nyesatin. Dan memang peran gereja di sini kembali harus meluruskan pengajaran-pengajaran itu. Ya, jadi kita melihat tanpa kita sadari ya, ternyata penyesatan-penyesatan itu ada di kotak kecil yang sehari-hari kita bawa namanya handphone. Itu udah banyak sekali penyesatan di situ. Ya, jadi kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Apa? Ayat berapa tadi kita? 11 ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan yang ke-12 kita lihat, dan karena makin bertambah banyak kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya, kasih kebanyakan orang, tanda yang terakhir, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang udah gak lagi hangat akan kasihnya. Bayangkan di kitab Wahyu itu ditegur loh. Kasihmu sudah suam. Suam aja udah ditegur sama Tuhan. Ini udah dingin loh. Makanya gak aneh di zaman sekarang anak bisa bunuh orang tua ya. Itu aneh sekali zaman dulu loh. Tapi zaman sekarang anak bunuh orang tua, bayangin. Kejahatan setiap hari kita dengar. Apakah karena ada hak kasih makanya terjadi sebuah kejahatan? Enggak. Gak mungkin lah saya mengasihi pastor dulu lalu saya begal setelah pulang dari sini ya. Gak mungkin. Tapi itu menunjukkan bahwa kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Bahkan kalau kita melihat di kitab Markus, kasih itu berbicara tentang orang tua dengan anak. Orang tua sudah tidak lagi begitu mengasihi anak, demikian juga dengan sebaliknya, anak sudah tidak begitu lagi mengasihi orang tuanya. Ada orang tua yang tega menjual anaknya. Ada anak yang tega menuntut orang tuanya. Ya. Ngeri sekali keadaan zaman ini. Tetapi itu semua adalah tanda. Bisa paham sampai sini ya Bapak Ibu Saudara? Itu semua adalah tanda. Dan ayat 13-14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, jadi ini adalah sebuah tanda supaya apa? Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid itu hanya sebuah tanda. Tetapi barang siapa yang setia sampai kepada kesudahannya, mereka akan selamat. Ya, jadi tujuan Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita siap sedia. Tuhan Yesus menjabarkan yang tadi kita baca bersama-sama, itu bukan buat nakut-nakutin murid-muridnya. Tetapi supaya murid-muridnya bertahan sampai akhir. Karena yang bertahan sampai akhir itulah yang akan selamat, kata Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berbicara tentang tanda-tanda Ia datang kembali di sore hari ini bukan buat nakut-nakutin kita Bapak Ibu Saudara, tetapi pelajaran di sore hari ini tentang tanda ini untuk menjadi peringatan bagi kita supaya kita siap sedia. Supaya kita bisa bertahan di tengah segala keadaan yang keadaan mengerikan yang tadi kita pelajari, kita baca bersama-sama. Ya, jadi semuanya ini adalah tanda supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Ya, jadi kalau kita udah melihat tanda-tandanya sudah semakin intens nih, artinya kita sudah harus semakin siap sedia menyambut kedatangan Bapa kita, menyambut kedatangan Tuhan kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Jadi semua yang kita pelajari di sore hari ini ingin mempersiapkan hati kita. Menyadarkan posisi kita di mana kita berdiri sekarang, melihat tanda-tandanya sudah semakin intens, artinya melahirkan sudah sebentar lagi. Tanda-tanda sudah semakin intens, artinya kedatangan anak Allah sudah semakin dekat.
Maka tugas kita yang masih hidup, siap sedia. Makanya kalau kita membaca di pasal-pasal selanjutnya itu ada perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh, itu mengajarkan kepada kita untuk siap sedia. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Tanda-tanda sudah nyata, tetapi ini sekali lagi bukan hal yang menakutkan. Tetapi marilah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita. Amin. Saya tutup dengan sebuah ayat untuk menutup firman Tuhan di sore hari ini di dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Ya, siap sedia itu seperti apa sih? Ya, supaya kita bisa siap sedia mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-11. Lihat firman Tuhan. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau dunia ini sudah mau hancur seperti itu, kata Petrus, maka betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi di sore hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu untuk mempersiapkan kita. Itu untuk membuat kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kita. Dan siap sedia itu seperti apa? Kata Petrus, hidup suci dan saleh. Bisa mengerti sampai sini ya Bapak Ibu Saudara? Jadi kita sudah melihat tanda-tandanya, mari kita persiapkan diri kita dengan hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci itu bahasa Inggrisnya hidup dalam holiness, dalam kekudusan. Di waktu-waktu ini kekudusan sudah banyak dikompromi, bukan? Pernikahan, kita lihat pernikahan-pernikahan sudah banyak yang ternodai dengan perselingkuhan, betul ya? Ada yang nyanyinya begitu romantis, ternyata selingkuh. Ya. Yang selingkuhnya satu orang, yang disalahkannya laki-laki seluruh Indonesia. Ya. Betul kan? Kekudusan itu bukan hal yang lumrah di waktu-waktu ini. Pergaulan anak-anak muda sekarang sudah begitu bebas. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan anak muda di GIA Kopo Permai. Dia dari Jakarta. Dia sharing sama saya. Gila ya kok katanya. Perempuan gitu ya, sharing sama saya. Di Jakarta sekarang udah luar biasa katanya, pergaulannya. Kenapa kata saya? Kan saya juga pengen tahu ya kenapa gitu ya. Sekarang bahkan perempuan loh, bayangkan perempuan di sana sudah mulai ditanya, kamu udah pernah tidur sama berapa cowok? Hah? Kita orang Bandung masih ya. Ternyata di Jakarta itu udah biasa. Itu aib dulu. Tapi sekarang udah prestasi ternyata. Itu dilombakan udah tidur sama berapa cowok. Tetapi anak-anak Tuhan sudah melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Mari kita hidup dalam kekudusan. Ya, siap sedia itu hidup di dalam kekudusan. Jaga kekudusan hidup kita. Orang mau bilang apa, orang mau bilang kita kuno, orang mau bilang kita apa. Yang penting kita hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu siap sedia. Karena kedatangan Tuhan juga kan diumpamakan seperti mempelai laki-laki yang datang kepada mempelai perempuan ya. Itu Alkitab perumpamaan yang lainnya. Jadi kita adalah mempelai perempuan. Masa iya mempelai laki-laki udah mau datang, lalu kita mau tidur dengan laki-laki lain? Ya, jangan lakukan itu. Mempelai laki-laki kita udah mau datang. Tuhan kita udah mau datang. Mari sebagai seorang perempuannya dalam tanda kutip ya. Nanti melambai semua. Ya, sebagai mempelainya Kristus gitulah ya. Sebagai mempelainya Kristus, mari kita hidup di dalam kekudusan, kita jaga hidup kita supaya kita sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri sebagai mempelai yang layak bagi Dia. Amin ya. Dan yang kedua, hidup dalam kesalehan. Kesalehan itu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ikutin semua ini patrol kehidupan kita. Ini buku panduan kehidupan kita. Benar atau tidak benar, benar atau salah, jangan tanya Google.
Apalagi sekarang dengan teknologi yang terbaru itu, AI itu bisa menjawab. Ya, itu lebih mengerikan bagi saya. Sebelum kita tanya sama teknologi, ini udah ada buku panduan. Oke? Mari kita hidup saleh itu bukan sesuai dengan apa kata orang, bukan apa kata budaya. Tapi hidup saleh itu sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Ini standar kebenaran kehidupan kita. Maka runners, hiduplah saleh. Turuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi di sore hari ini kita belajar tanda-tanda kedatangan Ia kembali. Itu untuk mempersiapkan kita, untuk supaya kita prepare menyambut kedatangan mempelai kita. Caranya gimana? Hidup kudus dan saleh. Amin ya. Tapi seringkali kan jemaat itu sudah pintar ya sekarang. Seringkali ketika berbicara tentang firman Tuhan seperti ini, nanti pasti ada yang bertanya, ketika Tuhan datang ke bumi, yang dicari Tuhan apa? Iman katanya, bukan kekudusan dan kesalehan. Ya kan? Ketika Tuhan datang ke bumi, katanya kedua kali, dia bertanya, adakah iman di bumi? Bukan, sudah kuduskah kamu? Sudah salehkah kamu? Ya kan? Tetapi Tuhan Yesus kan mengajarkan, di dalam Matius pasal ke-7 ya. Dari buahnya lah kamu akan tahu pohonnya. Kamu gak akan bisa metik anggur dari semak duri kata Tuhan Yesus. Sebab semak duri gak akan berbuah anggur. Dan kamu akan tahu buah itu dari, kamu tahu pohonnya dari buahnya. Baru setelah itu ada ayat yang luar biasa terkenal. Bukan mereka yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan ya. Itu mengajarkan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang ke bumi memang Tuhan mencari iman, adakah iman di bumi? Tetapi kita gak bisa jawab, ada Tuhan, gak bisa. Tuhan berkata, mana buahnya? Oke. Makanya di sana dikatakan bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan perkataan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan berkata, adakah iman di bumi? Jangan angkat tangan lalu bilang, ada. Tunjukkan buahnya di dalam kekudusan dan kesalehan. Sebab Yakobus sendiri berkata, tunjukkanlah kepadaku imanmu dalam perbuatanmu. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sebab iman yang sehat selalu melahirkan perbuatan yang baik. Maka memang benar ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi untuk yang kedua kalinya, dia akan bertanya, adakah iman di bumi? Tetapi Tuhan gak mencari deklarasi dari kita, ada Tuhan, ada iman di dalam hatiku. Enggak. Yang akan Tuhan lihat, buahnya. Adakah kekudusan itu? Adakah kesalehan itu di dalam hidup kita? Mengerti sampai sini ya, runners? Jadi di sore hari ini menjadi pelajaran bagi setiap kita yang beribadah kepada Tuhan, untuk kita melihat tanda-tanda itu. Tanda ia datang kembali. Tandanya ada banyak yang tadi sudah kita baca, tetapi tanda-tanda itu Tuhan berikan untuk mempersiapkan kita mempelainya. Tuhan datang memang seperti pencuri. Tetapi untuk kita anak-anaknya, Tuhan tuh baik sekali ya. Dia kasih bocorannya ternyata. Ini loh tanda-tandanya. Dan kamu lihat, kalau itu sudah semakin intens, artinya aku memang sudah akan datang segera. Maka bagian kita, persiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan kita. Persiapkan hidup kita dengan hidup kudus, hidup saleh, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan.